Nah itu bukunya kalau di saya yang hijau ini nih, yang Ya, yang di sudah background itu. dibahas ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam Kamis ba'da Idul Adha ini kita kembali bisa bersilaturahmi untuk kajian Kitab Kuning yang difasilitasi oleh Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Dinim Salahuddin yang berkenan menjadi narasumber di dalam kegiatan kajian Kitab Kuning, pembahasan tentang Kitab Ad-Da'wah Al-Islamiyah karya Syekh Al-Ghazali. Demikian juga terima kasih kepada Pak Bahrun Abah yang sudah berkenan dari DKM memberikan fasilitas untuk bisa mengadakan kegiatan yang insya Allah mudah-mudahan ini menjadi kegiatan yang rutin, istiqomah, menjadi alternatif bagi kajian keislaman, baik bagi sivitas akademik di UIN Sunan Gunung Jati ataupun juga di seluruh Indonesia. Pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan Kitab Ad-Da'wah Al-Islamiyah yang akan dilanjutkan pembahasannya oleh Prof. Nindin. Untuk itu kita buka kegiatan pada kesempatan malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilakan kepada Prof. untuk melanjutkan pembahasannya. Terima kasih Pak Dr. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Fal mahmudullahu jalla jalaluh. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa musalla ala sayyidina Muhammadin wa aluh. Wa nad'u lima salihil ummah. Fal mad'u lahul watanu wa rijalu amma ba'd. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa ibzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna ilman nafqahu biha wa nuraka wa nawahiyak wa rizukna fahman na'lamu bi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Waktu itu sampai mana Pak Ustaz? Zaman Abbasiyah ya kalau tidak salah Prof. Ya masih Abbasiyah. Kalau di saya, kalau nggak salah halaman 34 ya. Halaman 34 itu alinea yang diawali dengan walam yataharrak gitu. Belum di share screen-nya Pak. Oh iya, sebentar Pak. Walam yataharrak al-muslimun biyasin wa ghadabin. Di sini halaman 34. Ini 34, ya, 35. Walam yataharrak. Inna abasyin innal umami wa arapalakad tasoro. Inna haza inna rajulan inda ma'lil ulari minan nahiyah. Wal gorb. Ini sudah belum ya? Nggak jauh dari fasal baru dari Al-Abbasiyun wa Da'wah Al-Islamiyah. Nah itu, udah itu. Itu ada
ini ya. Nah itu, ya walam yataharrak ya. Nah Ya. itu. Oke. Walam yataharrak al-muslimuna biyasin wa ghadabin. Umat Islam maksudnya adalah masyarakat rakyat Abbasiyah dan terutama adalah para khalifahnya. Itu waktu itu masyarakat muslim tidak tergerak dengan keputusasaan. Maksudnya putus asa ini jemu dengan sikapnya yang diam itu. Kan kemarin di alinea sebelumnya dijelaskan bahwa waktu itu umat Islam itu seperti kajongjonan, gitu. Diam aja, seperti tidak mendapat tantangan, karena waktu itu musuh-musuh Islam itu mereka hanya mengintai saja, wait and see, menunggu situasi, gitu. Di luar perbatasan wilayah khilafah Abbasiyah. Dilecehkan, dihinakan, ya. Sohat, berteriaklah wanita ini meminta bantuan, memanggil Khalifah Mu'tasim. Dia berteriak, wa Mu'tasoma, wahai Khalifah Mu'tasim. Wa Mu'tasoma ini diderivasi dari nama sang wanita itu bermaksud al-khalifata al-mu'tasim billah. Yang dimaksud oleh wanita tersebut ketika berteriak wa mu'tasoma adalah khalifah mu'tasim billah. Jadi dia memanggil khalifah mu'tasim. Di mana khalifah? Aku dihinakan, aku dilecehkan, aku disiksa oleh musuh-musuh Islam. Nah waktu itu ketika mendengar
teriakan wanita minta hak kerum, ya. Apa kerajaan Romawi, ya, itu tertawa, ya, pada terkekeh, tertawa. Kenapa? Di Surah Al-Mustamafah, karena teriakan histeris si wanita yang sedang dianiaya tersebut, ya, sedang dilemahkan, itu maksudnya sedang dihinakan, disiksa oleh musuh Islam waktu itu, ya. Baida anna khabaraha balagul mu'tasim. Pada saat yang sama, berita tentang wanita tersebut yang ditawan oleh musuh Islam itu sampai kepada Khalifah Mu'tasim. Nah, saat itulah baru ngegurubug ini Khalifah Abbasiyah ini. Tadinya dari Khalifah 1, ya, As-Saffah, sampai Khalifah ke-8 Mu'tasim ini sekitar 90 tahun. Dari tahun 749 mulai Bani Abbasiyah sampai ini Mu'tasim ini sekitar 833-an mulai Mu'tasim billah. Nah, itu diam-diam saja, kalem-kalem saja. Kenapa? Karena merasa tidak mendapat tantangan dari musuh Islam. Karena dianggap musuh Islam itu sudah lemah, tidak bertahan, mereka tidak melawan, mereka hanya pada mendekam di perbatasan-perbatasan wilayah Islam, tidak berani melakukan sesuatu terhadap pemerintahan Islam. Jadi mereka itu diam aja, tenang aja. Nah, baru al-ya'su wal ghadab itu muncul setelah ada kasus wanita ini ditahan tepat di daerah kelahiran Khalifah Mu'tasim. Nah, itu. Maka apa reaksi fafazi'a min makani? Kemudian Mu'tasim itu ngajengkat lah itu dari tempatnya. Ada apa ini? Wah, gitu ya. Baru dia bangkit. Kemudian dia hasadal junda ala ajab. Kemudian dia segera mengumpulkan pasukannya. Wantolako yasukul an-najjad wal wahad hatta balago amuriyah. Kemudian dia membawa pasukannya itu membelah, artinya menembus daerah Najjad, daerah Wahad, sampai masuk ke daerah Amuriyah. Amuriyah itu adalah daerah kelahiran Kaisar Theophilus, ya, itu salah satu kaisar Romawi. Sampai di sana, kemudian dammaroha ala man biha. Khalifah Mu'tasim menghancurkan daerah itu. Kalau tadi kan Zibatroh itu kelahiran Mu'tasim, kemudian musuh dari Romawi itu melakukan penistaan wanita di daerah kelahiran Mu'tasim, maka sekarang Mu'tasim melakukan pembalasan dengan menyerang daerah Amuriyah. Amuriyah itu yaitu daerah tempat kelahiran Kaisar Romawi, ya, Theophilus. Nah, itu. Fadam maroha ala mandiha, ya, kemudian dihancurkan daerah itu. Wastan kozal mar'ah al-aniyah, kemudian Mu'tasim menyelamatkan wanita tadi yang dilecehkan, dihinakan oleh musuh Islam itu. Ba'da ma'adda berrum, setelah memberi pelajaran kepada Romawi, yaitu memberi pelajarannya itu dengan memorak-porandakan atau ngobrak-ngabrik daerah kelahiran Kaisar Romawi. Mengapa melakukan tindakan seperti itu? Ya, untuk memberikan pelajaran kepada Romawi, menyampaikan pesan kepada Romawi bahwa atas ala jur'atihim, atas kesemena-menaan mereka, yaitu kaum Romawi, dengan menyiksa
wanita itu ya, wanita yang tidak berdaya itu adaban baligon. Nah ini adaban ini masdar dari tadi adaban. Jadi sebuah pelajaran yang efektif gitu ya, itu adaban baligon. Jadi adabarum adaban baligon. Jadi memberikan pelajaran yang kena ya, yang efektif. Nah, kalau balago itu kan konfi, sampai. Jadi pesannya itu sampai kepada Romawi, jangan macam-macam dengan Daulah Abbasiyah, kira-kira begitu ya. Wal hadisah, dan peristiwa wanita tersebut ya, yang terjadi pada abad 9-an ya, itu kira-kira paroh pertama abad 9, kalau Mu'tasim itu mulai berkuasa 833 ya, sekitar 837 sekitar 840 ya, itu peristiwa wanita ini. Nah, peristiwa wanita tersebut laha dilalatuha ya, ada ekonya gitu ya, itu ada gemaknya. Kalau dilalah itu sebetulnya kan bukti. Bukti itu kalau bahasa Inggris itu evidence. Nah, evidence itu kalau sejarah itu, kalau dulu ada peristiwa sejarah, kemudian sekarang ada peristiwa sejarah yang sama, itu seperti evidence-nya itu identik, gitu. Maka disebut itu pengulangan sejarah. Jadi sebetulnya di sini maksudnya dilalah itu seperti ada khususnya hadhil ayyam, pada hari-hari ini ya, hari-hari ini dewasa ini seperti ada ekonya, ada gemanya, ada pengulangan peristiwa wanita tersebut allati yuzallu fihal jammul ghafir minal muslimin, yang pada hari-hari itu, yaitu hari-hari ini ya, fiha ini ke hadhil ayam, yang pada hari-hari tersebut, yaitu hari-hari ini, itu yuzallu, dihinakan. Siapa yang dihinakan? Al-jamul ghafir, jumlah yang besar, minal muslimin, dari masyarakat muslim, duna ayyajidu mugisan, tanpa menemukan penolong. Jadi sekarang ini ada daerah-daerah kantong-kantong umat Islam yang mendapatkan perlakuan-perlakuan zalim dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu, tapi mereka tidak menemukan penolong. Nah, ya, tidak ada yang menolong kaum Rohingya, tidak ada yang menolong kaum Palestina, tidak ada yang menolong. Nah ini, jadi mereka itu kehilangan penolong hari ini. Ada di daerah-daerah tertentu dewasa ini, hari-hari ini. Nah itu seperti pengulangan kasus wanita itu, waktu itu dia teriak-teriak. Nah waktu itu mending masih ada yang mendengar khalifahnya siapa, yaitu Khalifah Mu'tasim. Kemudian Khalifah Mu'tasim mendengar itu, kemudian melakukan pertolongan. Jadi istanqadha al-mar'ah. Jadi Mu'tasim menyelamatkan wanita itu. Tapi hari ini kata Syekh Ghazali, duna ayyajidu mugisan. Mereka masyarakat muslim yang terzalimi itu tidak menemukan penolong. Tidak ada yang menolongnya hari ini. Jadi hari ini tidak ada Mu'tasim. Ini ada bait-baitnya ya, untuk menggambarkan situasi yang sekarang yang identik dengan abad 9 yang lalu. Kata Syekh Ghazali begini, rubbama wa ma'tasomah intolakot, banyak teriakan-teriakan wa ma'tasomah, wahai Khalifah Mu'tasim, di mana Khalifah Mu'tasim, intolakot, yang muncul teriakan-teriakan ini, yang keluar teriakan-teriakan tersebut, memanggil-manggil, meminta pertolongan itu, mil'a afwahis sobaya al-yuttam, memenuhi mulut-mulut anak-anak yang teryatim piatukan, al-yuttam. Jadi anak-anak yang orang tuanya dibunuh, ya,
ibu bapaknya dibunuh, nah anak-anaknya jatuh yatim, kemudian mereka teriak meminta bantuan, seperti wanita waktu itu berteriak meminta bantuan dengan mengatakan wa ma'tasoma. Nah, jangan-jangan hari ini banyak itu kata-kata atau teriakan wa ma'tasoma itu meluncur dari banyak mulut, ya, memenuhi banyak mulut, maksudnya meluncur dari banyak mulut, dari anak-anak yang hari ini kehilangan orang tua. Gitu. Karena kezaliman-kezaliman tertentu terhadap masyarakat muslim. Ya. Dia langsung begitu ada bait ini, pasti asosiasi kita ya itu ke daerah-daerah yang hari ini sedang diperlakukan zalim ya umat Islam ya. Di antara yang paling jelas itu ya Palestina ya. Nah, teriakan-teriakan dari mulut anak-anak yang yatim piatu itu la masat azanana, menyentuh telinga kita, ini sampai ke telinga kita mendengar ya. Mendengar teriakan-teriakan anak-anak hari ini yang terzolimi, orang tuanya terbunuh dan lain-lain. Lakinnaha, tetapi teriakan-teriakan anak-anak hari ini itu lam tulamis nahwatal mu'tasim, belum menyentuh kesatriaan seorang mu'tasim. Jadi belum sampai kepada sosok-sosok pemimpin yang seperti mu'tasim. Ya. Jadi hari ini nggak ada mu'tasimnya, sehingga teriakan-teriakan itu banyak di mana-mana terdengar oleh kita, tetapi tidak sampai menyentuh ya kepemimpinan, kesatriaan. Nahwah itu adalah keperkasaannya seorang pemimpin, kesatriaan seorang pemimpin hari ini tidak ada, sehingga anak-anak itu teriak-teriak tapi tidak ada yang menyahutinya. Kalau dulu dia seorang wanita teriak langsung ngajengkap mu'tasim. Hari ini banyak anak-anak teriak nggak ada yang menolong ya. Duna ayajidu mugisan, mereka tidak menemukan penolong. Itu. Wa yabdu annal Abbasiyin, dan tampaknya bahwa para khalifah Abbasiyah itu syagolathum syawagilu ukhra, ya. Mereka tersibukkan oleh kesibukan-kesibukan lain, anil i'dad lis-salibiyah, untuk melakukan persiapan-persiapan ya, melawan Falangisme ya, al-mutarabisah, yang sedang mengintip-ngintip peluang itu, yang sedang mengintai-ngintai keadaan itu, al-mutarabisah tadi itu. Kita ingat di dalam Al-Quran itu ada kata labil mirsad. Nah, mirsad itu artinya menunggu kesempatan, ya, menunggu peluang, mengintai. Nah, para pemimpin Abbasiyah itu mereka sibuk melakukan sesuatu, mempersiapkan diri untuk menghadapi kaum musuh-musuh dari kaum Palangis yang sebetulnya mereka belum melakukan apa-apa, hanya diam-diam saja, mengintai-ngintai saja, mencari-cari kesempatan saja. Mereka hanya sibuk persiapan saja untuk menghadapi itu, hatta dahamathum akhiral amri fi zahfin la yanqati'u madaduhu. Sehingga kaum Solibiyah itu menghancurkan mereka, kaum Abbasiyin, kapan? Akhiral amri, di ujung cerita. Maksudnya di akhir pemerintahan Abbasiyah. Ya. Nanti kalau jatuhnya Baghdad berarti sekitar abad 13, ya. Itu 1258 itu Baghdad jatuh itu. Itu Abbasiyah periode pertama itu hancur, ya itu. Kemudian nanti setelah Baghdad runtuh, Abbasiyah pindah ke Mesir. Nah, itu Abbasiyah periode kedua yang hanya merupakan penguasa-penguasa simbolis ya di Mesir.
Nah, sebelum nanti di abad 16 kemudian berpindah ke tangan Utsmaniyah ya itu. Nah, ini mereka itu dia sibuk aja mempersiapkan musuh yang sebetulnya tidak berbuat apa-apa sampai baru mereka itu bangkit. Padahal di akhir-akhir cerita sehingga di situ ada kecamuk perang ya Zahfun itu ya kecamuk perang la yanqati umadadu ya, yang masa kecamuk perang itu tidak ada ujungnya, tidak berhenti ya. As'alal harba fi diyarina qarnaini kamilain. Jadi kaum Palangis itu kemudian menimbulkan peperangan, kecamuk peperangan selama 2 abad kamilain penuh. 2 abad penuh, bukan 2 abad kurang ya, tapi 2 abad penuh ya kamilain ya. Di mana itu kecamuk perang itu? Fi diyarina, di wilayah kekuasaan umat Islam Abbasiyah. Jadi bukan di luar batas wilayah umat Islam, tapi di dalam umat Islam. Kalau darun itu kan sebetulnya halamannya atau gedungnya atau wilayah ya itu. Jadi ini di dalam perang itu terjadi di dalam sebuah ironi. Ya, mereka kemarin itu mengintip-ngintip, mengintai-intai, menunggu-nunggu situasi, mencari menunggu-nunggu kesempatan di luar batas. Tetapi perangnya terjadi di dalam batas wilayah umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam waktu itu Abbasiyah itu jong-jonan yang kalau sibuk melakukan sesuatu. Nah, sampai dipertanyakan oleh Syekh Ghazali sebetulnya apa sih kesibukan mereka itu? Waktu itu mahadhi syawagil. Kesibukannya itu apa? Sehingga mereka itu dengan mudah digebuk oleh kaum Salibiyah itu di dalam wilayahnya sendiri. La nadri, kami tidak tahu, kata Syekh Ghazali, kita tidak tahu apa sih sebetulnya kesibukan para pemimpin Abbasiyah waktu itu sampai mereka begitu lengah ya sehingga sangat mudah diserang ya. Dan peperangan 2 abad itu tidak berhenti terus saja. Wa indama nattajihu ila syarqi, ketika kita mengarahkan pandangan ke wilayah timur, nahiyatul Hind wassin, ke arah India dan Cina, najidu, kita menemukan juhdal Abbasiyin la yakadu yabinu. Kita menemukan kerja keras Khalifah Abbasiyah itu hampir tidak nyata, la yakadu yabinu, hampir tidak kelihatan. Sebetulnya apa sih hasil kerja atau hasil karya Khalifah Abbasiyah di daerah timur ya, ke arah India, ke arah Cina, itu apa karya mereka? Itu la yakadu yabinu. Kalau bana itu artinya ternyata, terbukti. Bana yabinu. Nah ini la yakadu yabinu, hampir tidak terlihat, hampir tidak terbukti. Jadi kita kesulitan menemukan bukti-bukti karya kerja pemerintahan Abbasiyah di wilayah timur, yaitu di daerah India dan Cina. Ma'annal imkaniyat, padahal sebetulnya peluang-peluang ya, al-madiyah secara material, wal adabiyah dan secara keilmuan, peradaban, ya, lid-daulah yang dimiliki oleh daulah Abbasiyah, kanat tuqarribul ba'id. Sebetulnya peluang material dan perkakas perang, ya, teknologinya, peradabannya, ilmunya, sebetulnya cukup berkembang di wilayah Abbasiyah waktu itu, ya,
sehingga dianggap itu peluang material dan timbul lain bisa mendekatkan yang jauh, artinya bisa mencapai sesuatu yang besar, yang sulit bisa diwujudkan. Jadi untuk menorehkan karya-karya dakwah di daerah India, di daerah Cina, itu sangat mungkin waktu itu karena Daulah Abbasiyah memiliki semua syarat untuk melakukan dakwah ke sana, ke timur, ke India, ke Cina. Tetapi kita tidak menemukan itu jejak dakwah mereka di sana, katanya. Tetapi kata Syekh Ghazali, wala ya'ni dzalika, hal itu ya, jadi tidak tampaknya karya-karya pemerintahan Abbasiyah di daerah timur tidak berarti, la yakni, tidak berarti annal Islam, bahwa Islam tawaqqafa fi hadzal aktor, bahwa Islam itu terhenti di sektor-sektor tersebut atau di wilayah-wilayah tersebut, ya. Lah, tidak berarti begitu, ya. Jadi tidak berarti bahwa ketika karya Abbasiyah ini tidak terlihat, kurang terlihat, atau hampir tidak nyata di Cina dan India atau di daerah timur, itu bukan berarti Islam di sana stagnan. Itu kata Syekh Ghazali. Inna dualiyat, nah, dualat, ya, dualat. Kalau daulah itu berarti pemerintahan, ya, kekuasaan. Nah, ini bentuk tasgirnya duail, ya, duail itu dari daulah. Nah, itu. Nah, jadi di daerah timur itu, kata Syekh Ghazali, ada penguasa-penguasa kecil, ya. Ada kekuasaan-kekuasaan kecil. Ini bentuk tasgir dari daulah, ya, dualat. Ya. Allati in ba'asat min ini daulah yang timbul, yang muncul, ya, yang tumbuh min ini daulah, dari entitas daulah Abbasiyah. Jadi maksudnya daulah Abbasiyah ini memang pemerintahan Abbasiyahnya sendiri tidak melakukan sesuatu ke arah timur, ke India, ke Cina. Tetapi di wilayah-wilayah itu, di daerah timur itu, ada muncul kekuasaan-kekuasaan kecil yang itu merupakan semacam kepanjangan tangan. Ya, kemunculan mereka itu terinspirasi oleh daulah Abbasiyah. Gitu. Jadi ada penguasa-penguasa kecil di daerah timur, ya di Cina, ya di India, mungkin nanti ke Asia, yang itu terinspirasi oleh daulah Abbasiyah. Nah, daulah-daulah kecil ini qomat bi'a'malin kabiratin fi hadhil aqtar, telah menelurkan karya-karya besar di wilayah ini, di wilayah timur ini. Betul, ya, pemerintahan Abbasiyah ini tidak terlihat kerjanya, karyanya di daerah timur, tapi ada penguasa-penguasa kecil di daerah timur yang terinspirasi oleh pemerintahan Abbasiyah yang melakukan karya-karya besar, karya-karya dakwah ini maksudnya, ya. Jadi ini amal di sini maksudnya amal dakwah di sini, ya. Amal kabiro, di karya-karya besar dakwah, ya. Itu dilakukan oleh penguasa-penguasa kecil yang terinspirasi oleh daulah Abbasiyah ini. Kama annal juhud az-zatiyah lil afrad wal jama'at addat wajibaha hatta inna sulusal hindi aslam. Nah, itu. Jadi sultan-sultan atau kekuasaan-kekuasaan kecil itu, ya, di daerah timur itu dengan jamaah-jamaahnya, dengan masyarakatnya, dengan para pengikutnya itu adat wajibah.
mereka melaksanakan, menunaikan kewajibannya. Kewajiban apa? Kewajiban dakwah. Jadi mereka melakukan kerja-kerja dakwah. Ya, kaum Gujarat di India dan seterusnya itu di di Cina itu ya, kelompok-kelompok Muslim ya, di bawah kekuasaan kecil itu yang terinspirasi dari Abbasiyah itu melakukan kerja-kerja dakwah besar di sana. Ya, itu. Mereka melaksanakan kewajiban berdakwahnya di sana. Hatta inna sulusal hindi as-salama. Sehingga hasilnya sepertiga India masuk Islam. Nah, itu karya siapa? Karya dua ilah itu yaitu penguasa-penguasa kecil di daerah timur yang terinspirasi Daulah Abbasiyah. Meskipun bukan Daulah Abbasiyah sendiri yang melakukannya, tetapi dua ilah ini terinspirasi oleh Daulah Abbasiyah. Wa jumhurun kabiran min ahli Sin. Nah, dan masyarakat atau publik yang cukup besar dari masyarakat Cina, ya itu. Jadi ada masyarakat besar yang di daerah Cina itu yang melakukan kerja-kerja dakwah itu, yang daulah-daulah dua ilah yang kecil-kecil itu, sehingga jumhur itu publik besar ya di daerah Cina itu masuk Islam. Ya, itu sebagai hasil dari dua ilah yang ada di wilayah Cina, yaitu yang terinspirasi oleh Daulah Abbasiyah. Jadi ini Syekh Ghazali ingin mengklarifikasi dua hal. Ya. Pertama, betul bahwa Daulah Abbasiyah itu tidak terlihat melakukan kerja dakwah di daerah timur, di daerah Cina dan India contohnya. Tetapi jangan lupa katanya ada penguasa-penguasa kecil di wilayah-wilayah timur itu yang terinspirasi oleh Daulah Abbasiyah dan melakukan kerja dakwah seolah-olah atas nama Abbasiyah gitu ya itu. Sehingga sebetulnya dakwah tetap hidup di sana. Nah, buktinya apa? Sepertiga masyarakat India masuk Islam, mayoritas masyarakat Cina masuk Islam. Ya. Ghairu annana, hanya saja annana najzimu, ya, kita memastikan, ya, najzimu, ya, memastikan bi anna hadhihi nataij, bahwa hasil-hasil tersebut, yaitu hasil begitu hasil dakwah, yaitu banyak India yang masuk Islam, Cina yang masuk Islam, itu dapat kami pastikan, kata Syekh Ghazali, itu aqallu, ya, lebih minim, lebih kecil, ya, dibanding dengan apa? Mimma kana yumkinu tahsiluhu, dari apa yang memungkinkan untuk diwujudkannya, untuk dicapainya. Lau anna al-khilafah al-Abbasiyah, andai pemerintahan Abbasiyah sya'urat bihuquqid dakwah, mereka menyadari kewajiban atau hak-hak dakwahnya, yaitu jadi hak dakwah sebetulnya kan mereka itu punya kans, hak di sini sebetulnya kans, ya, punya segalanya, punya syarat untuk melakukan dakwah yang lebih berhasil daripada yang dilakukan oleh penguasa-penguasa kecil yang terinspirasi oleh Abbasiyah tadi. Jadi kalau itu dakwah di Cina dan India itu dilakukan sendiri oleh pemerintahan Abbasiyah, bukan oleh pemerintahan-pemerintahan kecil yang terinspirasi oleh pemerintahan Abbasiyah, itu pasti hasilnya jauh lebih besar. Sehingga meskipun sepertiga India masuk Islam,
ya publik terbanyak Cina masuk Islam, itu masih dianggap lebih kecil dibandingkan dengan kalau dakwah itu dilakukan oleh pemerintah Abbasiyah sendiri gitu. Ya. Warosamat laha sia-siatan madrusatan. Dan kalau langkah-langkah politik dakwah itu dilakukan, dirancang oleh pemerintahan Abbasiyah sendiri untuk di daerah Cina dan India, pasti hasilnya jauh lebih besar daripada yang dicapai oleh daulah dua ilah yang kecil-kecil itu. Ya. Wal uluf dan ribuan al muallafah, orang-orang yang baru masuk Islam, yaitu kaum muallaf, ya, minal hanadik wal budhiyin, dari masyarakat yang semula beragama Hindu atau beragama Buddha, ya, itu. Wa amsalihim, dan semacam mereka yang mungkin yang Konghucu atau yang Shinto, yang lain-lain, min ubadil awsan, dari para penyembah berhala, ya, laisa minas sum, bukan sesuatu yang sulit, tabsiruhum bihaqaiqil Islam, memberikan pencerahan kepada mereka tentang hakikat-hakikat Islam. Jadi sebetulnya itu kaum mu'alaf, ya, yang telah masuk Islam dari orang-orang India, orang Cina, itu kalau itu dilakukan oleh Abbasiyah, itu mereka bisa langsung melek terhadap syariat Islam, ya, bisa langsung literasi syariat Islamnya lebih maksimal, lebih optimal, lebih besar. Di samping kuantitasnya yang masuk Islam bisa lebih besar kalau dilakukan oleh pemerintahan Abbasiyah langsung, juga kualitas keislamannya itu bisa lebih bagus kalau dakwahnya itu dilakukan langsung oleh pemerintah Abbasiyah. Tetapi ini tidak. Faktanya, kata Syekh Ghazali, dakwah di daerah timur itu hanya dilakukan oleh penguasa-penguasa kecil, replika atau yang terinspirasi oleh Abbasiyah itu. Warubbama dakhalal manbuzun surra'an fi dinillah. Bisa jadi orang-orang yang tercampakkan, ya, oleh penguasa-penguasa di daerah-daerah Cina dan India itu masuk Islam, masuk agama Allah surra'an, secara cepat, ya, secara lebih lebih terakselerasi itu konversinya dari Buddha ke Islam, dari Konghucu ke Islam, dari Hindu ke Islam, itu bisa lebih cepat, ya, gitu. Apalagi untuk masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan, al-manbud. Al-manbud itu kalau di India itu berarti yang dikelompokkan pada kasta yang rendah-rendah itu, ya, itu. Kasta-kasta sudra gitu yang disebut. Itu pasti kalau ditawarkan Islam yang dengan konsep kesetaraannya, tidak ada stratifikasi dalam Islam misalnya, itu pasti boro-boro masuk Islam itu masyarakat Hindu itu. Ya, itu bisa dengan gencar itu dakwah dilakukan di sana. Wastarahu ila aqidatin, dan mereka merasa nyaman untuk mengimani akidah tusahhihu tafkirahum, yang mengoreksi, yang membetulkan, yang menyehatkan pemikiran mereka. Jadi kan mereka itu dijejali dengan pikiran-pikiran yang menyesatkan, dianggap untuk mempercayai roh, ya, dengan animismenya, dengan barang-barang yang dianggap keramat, dengan deismenya dan segala macam itu. Nah ini itu kan tidak logis.
Nah begitu kalau datang Islam kemudian itu dijelaskan dengan akidah Islam, itu mereka itu akan cepat menerimanya dengan koreksi-koreksi pemikiran mereka, mindset mereka, yaitu bagaimana batu disembah sementara batu itu dibentuk sendiri oleh kita, ya. Bagaimana roti disembah, itu roti itu diimplem-implem oleh kita sendiri. Kemudian ketika lapar Tuhan dimakan. Itu sebetulnya kalau disampaikan itu dakwahnya itu dengan mudah mereka itu surra'an dakhala fi dinillah. Mereka masuk Islam dengan cepat, ya, karena mereka terbuka pemikirannya sehingga mereka bisa menemukan sesuatu kebenaran, ya. Dan mereka lebih dari itu tahtarimu, ya, wujudahum, dan mereka itu menghormati eksistensi dirinya, ya. Lau annal muslimin fi asrihim al-zahabi qamu bihadhil muhawalat. Andai kata umat Islam fi asrihim al-zahabi pada zaman keemasannya itu qamu bihadhil muhawalat. Mereka melakukan gerakan-gerakan dakwah konversi itu, ya. Dakwah untuk memasukkan mereka ke Islam sehingga mereka itu bisa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, itu berbondong-bondong itu sangat mudah dilakukan kalau mereka melakukannya pada zaman keemasan. Ternyata waktu itu mereka tidak banyak melakukan itu, malah sibuk dengan kesibukan-kesibukan yang sebetulnya mungkin dianggap tidak terlalu perlu, gitu. Laqad taraka ulaika alhamla hatta wudi'at hatta wadu'at al-mariksiyah yadaha alaihim. Mereka waktu itu lalai, ya, tidak segera melakukan dakwah yang diperlukan sehingga Marxisme, ya, Marksiyah itu Marksiyah ini Marxisme, ya, itu. Marxisme wadu'at yadaha alaihim, meletakkan tangannya kepada mereka bangsa timur ini, ya, sehingga Marxisme komunisme itu kemudian menguasai, ya. Meletakkan tangannya itu maksudnya menguasai, ya, ke daerah Cina, ke daerah ini kan, sehingga Cina sekarang menjadi Marxis komunis. Itu sebetulnya kalau waktu itu yang mengerjakan dakwah ke Cina itu langsung pemerintahan Abbasiyah di masa keemasannya, itu akan beda cerita. Cina hari ini tidak Cina komunis. Itu mengapa kemudian yang masuk itu malah dari Rusia, Marxis ke sana? Karena pemerintahan Abbasiyah waktu itu tidak melakukan dakwah ke Cina. Dakwah ke Cina hanya dilakukan oleh dua ilah yang terinspirasi saja oleh pemerintahan Abbasiyah, bukan pemerintahan Abbasiyah itu sendiri, ya. Dan gairo qalil, ya. Jadi sebagian diserobot oleh Marxisme, sebagian diserobot oleh Falangis, ya, kaum Salim, gitu itu. Jadi umat Islam kalah dulu, ya, karena tidak melakukan dakwah pada masa kemasannya di zaman pertengahan, di abad-abad pertengahan, di kekuasaan Abbasiyah, ya, untuk daerah Cina terutama itu, sehingga sekarang itu Cina itu dominasinya di satu pihak adalah Marxisme komunisme, di pihak lain adalah Salibisme. Ya mungkin sampai di sini dulu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab mungkin, ya. Ini pembahasan yang tadi sangat luar biasa. Kita
Saya sendiri baru memahami, Prof, itu ada trigger ya yang kemudian menjadikan Bani Abbasiyah itu memberikan perhatian kepada masyarakatnya gara-gara ada seorang wanita yang minta pertolongan kepada khalifah. Baik, kita buka forum tanya jawab ataupun mungkin ada yang mau memberikan komentar, diskusi. Dipersilakan. Di sini sudah banyak yang hadir pada kesempatan hari ini. Ini ada Bu Siti Khadijah, Bu Ratna Dewi, kemudian Bu Lilis, ada juga Pak Jajang, jamaah yang setia ini, askar kita ya, Fakultas Dakwah, Pak Zakiullah, ada Bu Elin, kemudian juga Pak Arya Effendi, Pak Ahmad Sanusi, Pak Aziz. Silakan, kalau sekiranya ada yang mau mengajak diskusi berkaitan tentang pembahasan yang tadi sudah disampaikan. Pak Aziz, mungkin Pak Aziz mau? Ya, saya boleh nih. Silakan Pak Aziz. Mantap. Ini nih, saya tertarik tadi bahwa memang Khalifah Abbasiyah belum maksimal dalam berdakwah di daerah timur, sehingga memang minim Islamnya. Kalau misalkan maksimal, insya Allah Islamnya tidak akan minim seperti itu. Itu pertanyaan saya jadi teringat kenapa memang Islam itu menyebarnya hanya di daerah Asia, daerah Afrika, ke Eropa, itu sangat sedikit sekali. Apakah memang belum terkemot waktu itu dakwahnya, atau memang budayanya susah untuk menerima Islam, atau memang lebih maju? Gimana itu, Prof? Ya, baik Pak Aziz. Ini jadi sejarah dakwah ya. Silakan, Prof. Gimana tadi pertanyaan? Terputus-putus. Itu harus Pada saat dijawab oleh itu, Pak Haji sendiri itu. kenapa tidak masuk ke Eropa Islam itu? Hanya di Asia saja yang kemudian berkembang sangat pesat. Oh ya, enggak, kalau kita lihat gitu udah masuk ke Eropa, kan Turki itu Eropa ya itu. Di apa? Yang sebetulnya yang tidak masuknya itu ke Roma saja, yaitu ke Italia, karena itu pusat Roma ya, Romawi ya, sehingga itu tidak terlalu dominan. Tapi kalau Spanyol ya itu sangat signifikan hasil dakwahnya itu. Jadi dakwah sampai ke Spanyol ya itu. Ada Alhambra di sana, ada Muntajimah itu bekas Cordoba ya itu. Sehingga kan itu para pemikir Muslim juga kan banyak ini berkembang di sana, di daerah itu ya. Tapi tentu saja tidak sampai ke Eropa Barat ya, baru Eropa yang selatan saja, yang dekat-dekat ke pusat kekuasaan Abbasiyah yaitu. Kan Abbasiyah ini pusat kekuasaannya di Baghdad sampai abad 13 ya. Jadi waktu itu di paruh pertama kekuasaan Abbasiyah yang memang dianggap sebagai bagus itu sampai abad 13-an ya, sampai 1258 ya itu. Nah, ketika 1258 Baghdad runtuh ya, kemudian kekuasaan Abbasiyah hijrah ke Mesir. Nah, sejak itu praktis penguasa Abbasiyah dalam sekitar 2 abad setengah itu hanya seperti boneka saja ya.
simbolis saja sebetulnya. Jadi mereka itu menjadi khalifah yang hampir bisa dikatakan tidak punya wilayah kekuasaan. Maka yang menonjol pada 2,5 abad itu ya sultan-sultan aja itu. Meskipun masih ada Abbasiyah waktu itu, tapi sudah tidak punya gigi lagi ya itu. Nah jadi sebelum abad 13 itu sudah ada jejak dakwahnya ke Eropa, tetapi bagian Eropa Timur ya, bukan Eropa Timur, sebetulnya Tenggara ya. Jadi ke itu Lebanon, Turki ya itu daerah itu. Nah Turki juga sekarang kan masuk Eropa ya itu. Nah di bawah Turki itu ada Israel, karena Israel juga masuk Eropa sekarang itu. Sebetulnya kan Israel jadi sebetulnya Asia itu, tapi karena dikuasai Israel jadi masuk Eropa ya itu, dan Turki juga kemudian menyusul masuk Eropa juga ya itu. Jadi sebetulnya wilayah tertentu Eropa sudah ada ya hasil dakwahnya waktu itu, meskipun tidak ke jantung Eropanya ya. Dan kalau kita melihat perkembangan terakhir ya, justru sekarang katanya dakwah di Inggris sedang kotanya Muslim ya. Terus yang sekarang ini duta besar Inggris di Indonesia itu seorang Muslim ya. Luar biasa itu bekas hasil dakwah yang sekarang ya itu luar biasa juga di Inggris, Prancis, Jerman gitu. Oke. Saya kira ini sebenarnya Pak Haji sudah punya jawaban sendiri itu. Nah tadi yang menarik itu ada satu ungkapan bahwa perkembangan Islam di daerah luar Abbasiyah itu yang kemudian berkembang oleh kekuasaan penguasa-penguasa kecil, misalkan di Cina, di India. Iya. Kalau dilihat dalam konteks Indonesia, Prof, dakwah pada saat itu, masa Bani Abbasiyah itu, apa sudah sampai ke Nusantara? Karena kan kalau yang kita pahami di dalam sejarah dakwah itu, bahwa Indonesia justru masuk Islamnya itu dari Cina, pengaruh dari India juga, baik dari Campa misalkan dari Indocinanya, karena dulu ada kerajaan, ataupun juga dari India karena waktu itu kemudian di periode kerajaan berikutnya. Nah zaman Abbasiyah itu sudah mulai muncul belum sebetulnya pengaruh Islam sampai ke Nusantara? Ya, Islam itu masuk Indonesia abad berapa? Abad ke-13. Ya, itu berarti sebagai kerajaan kan di abad-abad ke-13 ke-14, tetapi sebelumnya mungkin sudah jadi perhatian atau belum gitu? Iya, atau dianggap sebagai daerah luar gitu? Ya, kalau benar ya, yang selama ini yang menyebut abad 12-13, berarti itu di ujung periode pertama Abbasiyah ya. Kan periode pertama Abbasiyah dengan 37 khalifahnya itu berakhir di 1258 ya. Itu berarti pertengahan abad 13 ya. Sedangkan Islam masuk Indonesia itu banyak yang menyampaikan abad 12 dan 13 ya, sekitar abad itu ya. Nah, berarti itu di ujung pemerintahan Abbasiyah yang periode pertama. Nah, kalau periode yang kedua yang tadi yang sifatnya simbolis saja yang berpusat di Mesir itu kan sampai abad 16 ya Abbasiyah itu. Nah berarti kalau sampai abad 16 awal ya itu berarti masuk Indonesia masih dalam pemerintahan Abbasiyah juga ya itu. Meskipun sekali lagi yang periode keduanya itu atau
apakan dibagi dua itu, para ahli sejarah membagi dua kekuasaan Abbasiyah, yaitu dari abad 8 sampai 13, itu periode pertama, bagian pertama, yang itu yang dengan 37 khalifah itu. Kemudian dari abad pertengahan abad 13 sampai abad 16, sekitar 2,5 abad, itu periode kedua, yang itu sifatnya hanya sekali lagi simbolis tadi itu. Dan itu dianggap sudah lemah ya Abbasiyah itu. Nah, tadi kalau kita mengikuti alur pemaknaan sejarah dakwah oleh Syekh Ghazali tadi, berarti Islam masuk Indonesia itu ya pada pemerintahan Abbasiyah, cuma tidak dilakukan oleh pemerintahan Abbasiyah langsung, ya, tetapi oleh penguasa-penguasa kecil di wilayah India dan Cina yang terinspirasi oleh Kiani Daulah, ya, atau entitas Daulah Abbasiyah itu sendiri. Jadi mereka itu berdakwah atas nama pemerintahan Abbasiyah. Ya. Jadi bukan Abbasiyah sendiri yang melakukannya. Karena khalifahnya itu tadi kata Syekh Ghazali sibuk dengan sesuatu entah apa di sana. Sehingga mereka itu tidak melakukan dakwah, tidak ada karya besar di daerah timur. Gitu. Yang sebenarnya kalau mereka melakukannya, itu pencapaiannya bisa jauh lebih besar dari apa yang dicapai oleh penguasa-penguasa kecil yang terinspirasi oleh Abbasiyah itu. Nah, jadi itu kalau kita sepakat yang masuk Islam masuk Indonesia itu oleh Gujarat, oleh itu pada abad sekitar abad 12-13. Tetapi kalau kita mau mengikuti ada pikiran-pikiran out of the box ya, dari sementara orang yang mengatakan sebetulnya Islam masuk Indonesia itu lebih awal sebelum abad 12 itu ya. Bahkan ada yang sampai seawal abad 7. Nah, berarti kalau abad 7 masih ada nabi itu ya itu. Nabi itu kan berkuasanya sekitar 622-an itu. Berarti itu abad 7 Islam sudah ke sini ya. Apa itu mungkin? Ya mungkin para sejarawan yang menyampaikan itu punya artefak-artefaknya, bukti-buktinya itu. Tetapi itu bukan sesuatu yang mustahil kalau Islam yang masuk ke Indonesia itu dari Cina. Ya. Makanya dalam itu jaringan ulama yang penelitian Ajumadi Ajra juga itu sudah dibahas, ada kemungkinan itu ada kalau itu melalui Cina, karena Cina itu kan oleh Nabi juga sudah disebut itu ya, walau bisin itu ya, meskipun itu dibaca boleh itu, tapi itu berarti info tentang Cina itu sudah ada dalam pengetahuan Nabi waktu itu. Berarti sangat mungkin sebetulnya lebih awal dari apa yang ditemukan hari ini selama ini, bahwa Islam masuk Indonesia itu abad 12-an ya. 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 Baik, Prof, terima kasih. Ya. Silakan ada lagi. Kalau ini kita cukupkan saja barangkali ya. Ya. Baik, terima kasih Prof atas pembahasannya yang luar biasa. Ini saya kira membuka cakrawala kita berkaitan tentang sejarah dakwah yang terjadi pada masa Abbasiyah. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan berkaitan tentang kitab dakwah al-Islamiyah ini pada pertemuan kakiku di pertemuan berikutnya. Kita tutup pengajian pada kesempatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ratur Nuhun, nuhun. Bro. Nuhun. Ini Mbah ada tamu dari Telkom University nih ya. Oh iya, Pak, itu.